Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan Hana dan sahabat ID yang seksi dan dahsyat. Selama 30 menit ke depan pada siang hari ini di tanggal 9 Maret 2023, tepatnya hari ini kita sedang memperingati Hari Ginjal Sedunia. Nah, pada siang hari ini kita akan mengadakan podcast berbincang dengan dua narasumber hebat kita. Ya, untuk tema pada siang hari ini adalah ginjal sehat untuk semua, antisipasi bencana dan lindungi kelompok berisiko. Nah, pada siang hari ini Hana juga nggak sendirian nih sahabat ID. Hana ditemani oleh dua narasumber hebat kita yang akan memberikan informasi terkait ginjal yang saat itu seperti apa. Ya, yang pertama ada Dr. Andri Mulya, spesialis penyakit dalam Finasim sebagai Ketua ID Cabang Sumedang dan sekaligus sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Ginjal Terpadu dan RSUD Sumedang. Narasumber yang kedua kita itu ada Dr. Suryana Arisandi sebagai dokter terlatih dialisis dan tim dokter instalasi pelayanan ginjal terpadu RSUD Sumedang. Yeay, selamat datang dokter. Selamat datang. Oke, baik. Selamat siang. Selamat datang Dr. Arisandi. Kayaknya sepertinya nervous ya, Dok ya. Oke. Pada siang hari ini kita akan membahas mengenai ginjal yang sehat untuk semua, antisipasi bencana dan lindungi kelompok beresiko. Nah, kita selama 30 menit ke depan akan berbincang bersama dua narasumber kita ya. Mungkin kita akan mulai dari narasumber yang pertama kita yang sudah siap memberikan informasinya terkait ginjal sesuai dengan hari ini nih di tanggal 9 Maret ya, Dok ya. Kita sedang memperingati Hari Ginjal Sedunia. Oke, baik. Pertanyaan pertama saya akan masuk ke Dr. Suryana. Oke, Dok, selamat datang, Dok. Sepertinya mukanya tegang ya, Dok ya. Enggak ya, Dok ya. Siap. Oke, baik, Dok. Gimana nih, Dok, kabarnya sebelum kita dikasih informasi dengan dokter nih? Kabar hari ini sehat ya, Dok? Sehat. Ginjal otomatis sehat ya, Dok ya. Sehat. Ginjal saya juga insya Allah sehat ya, Dok. Ya, siap. Oke, baik, Dok. Mungkin gini, pertanyaan yang pertama nih, Dok, yang paling sering kita dengar adalah mengenai PGK, Dok. Mungkin kebanyakan dari sahabat ID dan kebetulan saya juga nih, Dok. Saya kayaknya agak kurang paham mengenai PGK. Boleh dijelaskan, Dok, ke kita apa sih PGK itu, Dok? Silakan, Dok. Baik, Mahana. Selamat siang kepada sahabat ID sekalian. Perkenalkan sekali lagi, saya Dr. Suryana. Kebetulan di podcast hari ini adalah untuk memperingati Hari Ginjal Sedunia. Betul sekali. Baik, sesuai dengan pertanyaan dari Mbak Hana, sebelum kita berbicara tentang PGK itu kita mulai dari pertama adalah dari definisinya mungkin ya. Jadi PGK atau penyakit ginjal kronis itu secara per definisi adalah terjadinya penurunan fungsi ginjal. Yang progresif, kemudian sifatnya menetap lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan ya, Dok ya. Artinya itu sudah dikatakan kronis ya, Dok ya? Betul, harus lebih dari 3 bulan. Atau terjadinya penurunan laju filtrasi glomerulus lebih dari 60 gram per desiliter. Dari pemeriksaan fungsi ginjal. Semoga bisa dipahami nih oleh sahabat ID ya, Dok ya. Pokoknya patokannya ada atau punya istilah lain, Dok, dari PGK itu yang mungkin lebih terkenal di masyarakat, Dok? Yang paling terkenal memang itu aja. Memang PGK ya, Dok. PGK itu sudah ini ya. Cuman mungkin ada salah sedikit konsep ya bahwa PGK itu di masyarakat sudah dianggap sebagai gagal ginjal. Ternyata beda, Dok. Padahal beda. Kalau PGK atau penyakit ginjal kronis itu memiliki yang namanya tahapan berdasarkan tadi penurunan laju filtrasinya itu bisa tahap 1 sampai tahap 5. Di mana tahap 1 itu filtrasinya lebih dari 90 dan di tahap 5 itu kurang dari 15. Baru yang kurang dari 15 inilah yang kadang kita menganggapnya sudah terjadi gagal ginjal. Baik, perlu dipahami nih oleh sahabat ini bahwa PGK dan gagal ginjal ini ternyata berbeda. Itu bahwa gagal ginjal itu bagian dari penyakit ginjal kronis, tapi PGK tidak sama dengan gagal ginjal. Wah, ini baru pertanyaan pertama tapi bobotnya udah berat gitu. Bobotnya udah berat, udah asik banget nih. Nah,
Mungkin para sahabat ini juga bertanya-tanya. Tadi kita sudah sama-sama tahu ya dari Dokter Suryana bahwa gagal ginjal dan PGK itu ternyata berbeda loh ya. Berbeda. Itu harus di-highlight tuh teman-teman ya, bahwa itu beda, itu tidak bisa disamakan. Baik Dok, terkait tadi definisi kan sudah ya Dok ya. Kemudian kalau faktor resikonya Dok, kira-kira ada apa aja tuh Dok? Faktor resikonya itu ada 2 ya. Yang pertama itu ada yang tidak dapat kita modifikasi, itu tidak dapat kita ubah, dan yang kedua itu ada yang dapat kita modifikasi. Atau dapat kita rubah ya. Yang tidak dapat dimodifikasi itu diantaranya yang pertama adalah faktor usia, terutama usia tua. Kemudian yang kedua itu riwayat penyakit keluarga. Ya, jadi keturunan keturunan. Contohnya kayak penyakit kencing manis atau diabetes kalau kita menyebutnya. Kemudian juga adanya kelahiran prematur. Jadi kelahiran prematur itu bisa meningkatkan terjadinya kemungkinan gagal ginjal pada anak. Itu bisa salah satu faktornya dari kelahiran prematur. Kemudian juga bisa dari penyakit ginjal bawaan yang memang atau kongenital kalau istilah kedokterannya gitu ya. Jadi memang dari awal dari bayinya sudah mengalami pembentukan ginjalnya itu tidak sempurna. Tidak sempurna ya Dok. Apa itu bisa berlangsung dalam jangka waktu lama Dokter? Bisa saja untuk bisa menjadi gagal ginjalnya. Berarti tadi ada 2 ya Dok ya faktor risikonya ya Dok ya. Nah ini perlu dipahami lagi nih oleh sahabat IDI yang mungkin informasi terkait PGK ini masih belum sempurna ya Dok ya. Mungkin setelah menonton tayangan kita pada siang hari ini nih jadi tahu nih bedanya antara PGK dan gagal ginjal kronis dan beserta faktor resikonya ya Dok ya. Oke baik Dok, tadi kita juga sudah nih, ini pertanyaan selanjutnya ya Dok ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan definisi ya Dok ya, ternyata bahwa PGK dan gagal ginjal itu beda, kemudian faktor risikonya bisa disebabkan dari 2 hal ya Dok ya. Tadi, nah selanjutnya nih Dok, yang paling penting untuk kita ya Dok, ketika kita sudah atau belum kena PGK tadi, apakah ada hal penting Dok atau sesuatu yang bisa kita lakukan untuk mencegah dan mengendalikan PGK itu Dok setelah PGK itu sudah terjadi? Jadi tadi faktor risiko kan baru 1 ya yang tidak dapat dimodifikasi. Yang kedua itu yang dapat dimodifikasi atau yang dapat kita ubah. Itu kebanyakan adalah lifestyle, gaya hidup kita. Contohnya adalah merokok. Minum-minuman, alkohol. Mungkin gitu. Ngomong merokoknya harus digedein nih Dok. Karena masih banyak nih orang yang ngerokok nih. Dan sahabat ini ada yang ngerokok. Harus di highlight nih merokoknya itu. Tolong ya nanti dikeluarin tulisan merokok ya. Kemudian yang ketiganya itu adalah obesitas atau kegemukan, mungkinnya kalau bahasa itunya yang awamnya gitu. Selanjutnya adalah sering mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri. Dalam jangka waktu panjang. Ya, dalam jangka panjang kayak paracetamol lah yang paling sering di kita, atau ibuprofen itu yang paling sering, atau asam mefenamat itu ya. Itu yang paling sering, atau obat-obatan rematik itu paling sering dimakan untuk setelan misalnya gitu ya. Kemudian selain itu juga ada beberapa penyakit yang menjadi penyebab utama pada penyakit PGK ini. Di antaranya adalah tadi kencing manis, diabetes, dan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Jadi itu. Kemudian sekarang cara pencegahannya bagaimana? Dari pemerintah itu sudah ada program dari Departemen Kesehatan. Itu kita namakan untuk deteksinya atau prevensinya itu kita singkat adalah cerdik. Gitu ya. Cerdik. Apa itu Dok? Nah sekarang saya jelaskan sedikit. Ini ada istilah-istilah baru nih. Jadi cerdik itu yang pertama C-nya itu adalah kita harus melakukan cek kesehatan secara berkala. Kesehatan secara berkala. Khusus untuk ginjal yang pertama itu bisa kita lakukan di puskesmas untuk pemeriksaan yang namanya urinalisa atau pemeriksaan air kencing gitu ya. Urin ya Dok ya? Urin ya, betul. Apa yang kita lihat di situ yang harus kita perhatikan adalah nomor 1, apakah ada protein di dalam air kencing kita. Terdapat protein Kalau urin ya Dok. sudah ada protein urin itu sudah ada tanda-tanda kebocoran ginjal. Hanya tanda-tanda, tapi jadi sebaiknya harus lebih berhati-hati ketika ada kadar protein di dalam air kencing kita atau dalam tes urinalisa.
Kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan pemeriksaan tekanan darah secara berkala. Karena kan faktor etiologinya atau penyebab paling utama tadi adalah darah tinggi. Hipertensi ya dok ya. Tekanannya berapa dok yang perlu dipantau dok? Mungkin sahabat ID biar meng-highlight ya kalau nanti cek tekanan darah ya dok ya. Ya mungkin kalau untuk utamanya hipertensi sih harus berkala. Normalnya kan sekarang 120/80. Nah ini sahabat ID ya. Sudah normal gitu ya sekarang. Untuk awam itu cukup gitu ya. 120 ya dok ya. 120/80. 80. Untuk dengan JNHC sekarang kan banyak berubah lah, tapi kita pakai yang lama aja gitu, yang mudah lah gitu. Baik. Untuk masyarakat kalau 120/80, tapi tetap kalau kita harus tetap jaga ya. Harus tetap jaga. Mungkin kalau tekanan darah naik itu kalau akhir bulan dok, menunggu gajian tuh tekanan darah naik semua ya sahabat ID ya. Oke dok, lanjut dok. Kemudian yang ketiga kita juga harus yang bisa dilakukan di puskesmas atau bisa kita lakukan sekarang ini di beberapa apotek gitu ya, adalah pemeriksaan gula darah. Nah, itu paling banyak ditemukan tuh dok. Gula darah itu bisa, harganya murah juga sekarang kan ya. Ya. Kadang di Car Free Day juga suka ada dok yang buka stand gitu. Ikut-ikut aja gitu. Habis lari dia, habis makan lontong ya dok ya. Itu bisa yang bisa kita lakukan untuk tadi cek kesehatan secara berkala ya. Kemudian yang kedua adalah E-nya, yaitu enyahkan asap rokok ya. Enyahkan asap rokok ya dok. Ayo enyahkan ya sahabat ID ya. Ayo yang sambil nonton kita sambil ngerokok, ayo matiin sekarang. Sebetulnya rokok kalau dikatakan bermanfaat ya mungkin pada orang-orang yang sebetulnya ada gitu ya. Oh rokok punya manfaat. Rokok itu diantaranya pada orang-orang yang suka nggak pede gitu dengan merokok tuh kadang meningkatkan percaya diri gitu. Itu fakta atau mitos yang mungkin kita nanti kita perlu cari tahu bersama ya di next podcast selanjutnya ya dok ya. Kita bisa ini ya, tapi yang paling utama adalah kalau kita merokok itu justru bisa merusak pembuluh darah kecil di daerah sekitar ginjal. Akibatnya ginjal mengalami gangguan. Berarti sebenarnya lebih bahaya ini ya dok ya daripada manfaat dari si rokok ya. Aduh ini nggak boleh dijadiin satu alasan ya buat sahabat-sahabat ID yang suka merokok ya dok. Betul itu. Jadi rokok itu walaupun ada manfaat tapi lebih banyak mudaratnya gitu lah. Lebih baik tidak ya dok. Efek sampingnya lah gitu. Kalau kita kan melihat antara benefit dan resiko tentunya. Kalau lebih banyak benefit ya kita rekomendasi, tapi kalau terlalu banyak resiko sebaiknya kita hindari. Kalau untuk rokok ini kan terlalu banyak resiko yang harus kita hadapi. Gitu ya dok ya? Kayaknya belum pernah ada ya dok ya kalau dokter menyarankan ibu merokok 3 kali sehari ya. Bapak gitu kayak nggak ada ya dok, jadi lebih baik tidak nih ya. Harus diinyahkan sahabat ID ya bahwa asap rokok itu nggak boleh lagi, apalagi sambil ngerokoknya nggak boleh ya dok ya. Ya dok lanjut dok. Kemudian sekarang R-nya itu artinya kita harus rajin berolahraga. Untuk standarnya sih sebetulnya bisa 30 sampai 50 menit per hari. Atau 3 kali sampai 5 kali per minggu. Ya, bisa dok, atau keep moving lah. Intinya kita tetap bergerak gitu ya. Jadi karena kan kebiasaan itu harus kita building, kita harus dibiasakan, harus dibangun. Harus jadi habit ya itu ya dok. Sesuatu itu harus dipaksa dulu, mungkin kita harus bangun pagi, itu kan sulit ya, tapi lama-lama kalau sudah menjadi kebiasaan akan lebih ringan. Gitu ya dok. Itu yang memang sulit, termasuk saya juga. Tapi semoga sahabat ID yang nonton kita nih dok hari ini bukan people mager nih dok nih. Gitu ya dok ya. Iya, kita harus keep moving, jangan mager. Kalau bisa kemana-mana jalan ya dok ya. Iya, soalnya kan bisa pasang headset juga bisa. YouTube-nya kan bisa sambil dengar. Nanti di rumah baru sambil nonton. Nah bener nih, ini jadi sahabat ID nih harus rajin olahraga nih. Ya. Minimal 3-5 kali ya dok ya per minggu ya dok 3 kali per minggu bisa 30 menit per hari lah. Untuk olahraganya apakah ada olahraga tertentu yang disarankan atau bebas? Ada beberapa lah ya, misalnya jalan-jalan, jogging gitu ya, lari, berenang dan bersepeda, sama senam mungkin kalau untuk wanita ya. Untuk wanita ya dok ya. Ya berjumbar ya. Yang penting disesuaikan dengan kontur badan ya dok. Betul, disesuaikan sajalah, jangan
yang penting tadi keep moving lah. Kalau sahabat ID yang cewek-cewek nih dok, biasanya sukanya olahraganya jalan dok. Ya. Sambil lihat-lihat brand-brand gitu Ya. dok ya. Ke matahari ya. Sightseeing. Gitu. Jadi sambil refresh sambil olahraga gitu ya dok. Oke dok, lanjut dok. Betul. Selanjutnya adalah D-nya, diet seimbang ya. Jadi kita harus makan makanannya itu harus sehat, nutrisinya harus baik, kemudian harus seimbang. Harus ada sayurannya, harus ada buah-buahannya gitu ya. Kalau yang suka susu boleh minum susu gitu ya. Jadi dengan pola makan yang baik ini akan mengurangi resiko terjadinya diabetes atau kencing manis dan hipertensi ya dok ya. juga pada akhirnya juga akan menurunkan resiko kemungkinan terjadinya penyakit ginjal kronis. Oke, Gitu. nah ini juga nih harus di highlight juga nih oleh sahabat ID, harus diet seimbang, makan makanan yang bergizi ya dok ya, enggak tiap hari makan bebek goreng, tahu Sumedang. Tuh, harus seimbang, harus makan sayuran dan buah-buahan ini paling sulit terutama untuk anak-anak. Itu sangat sulit sekali kita untuk makan sayuran ini. Generasi sekarang itu banyak yang picky eater loh dok. Betul. Iya kan? Pilih-pilih ya dok ya. Betul. Ibunya masak pesan GoFood. Betul, senangnya sosis lagi. Ayamnya juga harus fried chicken. Waduh, harus ayam-ayam bertepung itu wah, luar biasa. Anak-anak Itu bahaya ya sekarang dok ya, ayam fried chicken ya? Itu boleh, tapi kalau namanya terlalu sering itu tidak baik. Apapun yang namanya terlalu itu tidak baik. jadi jangan berlebihan ya sahabat ID ya. Jadi Iya. jangan terlalu pokoknya ya kata dokter Suryana ya. Ya contohnya kan kayak minum kan kita juga cukup saja lah 2 liter per hari gitu ya. Bisa 2 gelas waktu pagi, 2 gelas siang, 2 gelas sore, dan terakhir 2 gelas di malam hari. Jadi Nah, 8 gelas. untuk sahabat ID nih dok ya, terkait masalah minum ya dok, jangan sampai kalau kita udah itu minum dalam konteks minum air putih ya dok ya, Betul, air putih. bukan minum yang berwarna lainnya ya dok ya, jangan udah minum teh tawar 2 gelas, oh saya udah minum gitu ya dok. Betul. Padahal harus minum air putih, ini di highlight nih, nanti ditolong dimunculin ya. Oke dilanjut dok. Kemudian tadi selain air juga adalah asupan garam juga kita harus perhatikan. Harus dipantau ya dok ya. Ya. Kebutuhan garam untuk tubuh kita sebetulnya hanya sekitar 5 gram lah per hari atau kurang dari 6 gram per hari ya, atau 5 sekitar gram ya, dok, ya? atau sekitar 1 sendok teh makan. 1 sendok teh dok. Ya, Aduh kalau makan bakso tuh setengah sendok malah tuh sekali makan. Betul. Jadi itulah yang berbahaya dari kita tuh jajarannya itu terlalu banyak mengandung garam. Iya nih. Generasi micin Iya, dok, generasi generasi asin micin. dan generasi micin. Zilenial dengan micinnya. Iya. Nggak micin nggak seru dok. Iya. Nah tapi itu harus tetap dipantau ya teman-teman ya. Jadi tadi banyak minum air putih ya dok ya. Air putih loh nanti di highlight. Kemudian mengurangi konsumsi garam ya dok ya. Dengan per hari itu hanya 5 gram atau 5 setara dengan setengah sendok. Ya, 1 sendok. Oh 1 sendok teh saja. Oke. Selanjutnya dok. Selanjutnya I-nya itu adalah istirahat yang cukup ya. Jadi badan kita ini harus istirahat ya, minimal tidur 6 sampai 8 jam sehari. 6 sampai 8 jam ya dok ya. Iya, soalnya ya diperlukan tubuh untuk istirahat karena dengan kita tidur metabolisme tubuh kita akan merecharge gitu. Dia akan kembali. Jadi tubuh kita itu metabolismenya akan kembali melakukan recycling gitu ya, kembali melakukan regenerasi itu saat kita tidur. Pada saat tidur ya dok Jadi ya. kalau kita tidak tidur justru sel-sel yang rusak semakin banyak. Semakin banyak. Oke. Nah ini istirahat cukup Jadi, nih ya dok ya. istirahat. Nggak boleh begadang ya dok ya. Iya, Aduh. betul. Nungguin Blackpink dok. Garang nonton Blackpink. Iya. Ya jadi harus istirahat cukup nih 6 sampai 8 jam 6 ya sampai sahabat 8 ID jam. ya. Sehingga dengan istirahat yang cukup juga tentunya ginjal akan bekerja dengan baik. Jadi dengan regenerasinya akan baik. Baik ya dok ya. Oke. Nah tadi sudah sampai I, satu lagi nih dok. Yang satu lagi adalah K-nya artinya kelola stres. Aduh, Jadi ini PR nih dok. jadi yang akhir bulannya mulai stres itu sebaiknya harus melakukan relaksasi, mungkinnya melakukan manajemen dengan baik lah ya, kita kelola stres itu sebagai bagian dari hidup. Karena Stres kan itu iya manusia harus stres ya dok ya. Betul. Kalau nggak ada masalah ya kita nggak hidup. Gitu ya dok ya. Iya, jadi kita harus mengurangi stres dan kecemasan karena stres dan kecemasan ini bisa memicu tekanan darah yang meningkat. Tekanan darah kita bisa naik gitu ya.
bisa naik sampai 10% gitu ya kalau kita cemas atau stres. Jadi dengan pengelolaan stres yang baik tentunya tekanan darah akan turun, otomatis ginjal kita pun juga bisa terjaga dengan baik. Itu, nah itu paling penting ya dok ya, terakhir nih kelola stres nih, karena setiap orang itu punya tingkat stres berbeda juga ya dok ya. Jadi apapun yang membuat stres tinggalkan ya dok ya. Manusia hidup harus stres karena itu bagian dari trigger hidup dok. Ya kan sahabat Idi. Oke, tadi kita sudah mendengarkan nih ada cerdik nih tadi dari dokter Suryana ya dok ya. Ada pertama C-nya adalah cek kesehatan secara berkala. Nah, E-nya adalah enyahkan asap rokok nih yang pada merokok sekarang segera matiin rokoknya ya guys ya. Nah, yang R-nya itu adalah rajin berolahraga ya. Kemudian D-nya adalah diet seimbang nih supaya pipi nggak gembil-gembil nih kayak yang kayak hostnya. Oke, yang I-nya itu adalah istirahat yang cukup, yang terakhir adalah kelola stres. Itu adalah pencegahannya dok. Bagaimana kalau yang sudah terjadi yang dok mengendalikannya? Terjadi, kita punya yang namanya patuh. Oke, apalagi tuh dok? Ini serba singkatan ya dok ya? Ya betul. P-nya itu adalah harus periksa secara teratur tetap terhadap dokter terhadap faktor resiko tadi. Yaitu yang utamanya adalah tadi kan yang paling utama adalah diabetes dan hipertensi. Jadi kemudian A-nya tadi juga sama, atasi penyakit komplikasi yang bisa muncul akibat dari penyebab. Jadi penyakit ginjal kronis itu pasti ada penyebabnya. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi tidak tiba-tiba ginjalnya rusak gitu. Jadi ginjalnya itu pasti ada faktor-faktor resiko sehingga ginjalnya itu mengalami penurunan fungsi. Itu ya. Jadi A-nya tadi bahwa harus juga dia teratur berobat, mengikuti anjuran dari dokternya. Gitu ya. Kemudian T-nya tetap diet sehat dengan gizi yang seimbang. Kemudian U-nya itu kita harus melakukan tetap upaya aktivitas fisik yang disesuaikan tentunya, karena kan pasien sudah kondisi sakit, tentunya kita disesuaikan gitu dengan kondisi pasien, kemudian usianya gitu. Yang terakhir tetap H-nya itu adalah hindari rokok, alkohol dan zat-zat berbahaya lainnya. Tentunya itu. Sebenarnya mirip-mirip ya dok ya, maksudnya dari tadi pencegahannya kemudian sampai pengendalian setelah terjadi itu juga sebenarnya sama intinya ya dok ya. Sahabat ID, ini juga perlu di-highlight bahwa kalau sudah terjadi PGK tadi ya dok ya, ada 5 hal yang perlu diperhatikan, mulai dari tadi P-nya itu ada patuh ya dok ya. P-nya itu adalah periksa kesehatan secara rutin ya dok ya. Yang A-nya adalah atasi penyakit dengan pengobatan secara teratur ya dok ya. Kemudian T-nya adalah tetap mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Nah ya, untuk U-nya adalah ini sama sebenarnya, upayakan beraktivitas fisik atau olahraga ya dok ya. Mungkin bedanya antara yang sakit sama yang tidak mungkin beda ya dok durasinya. Durasinya tadi, makanya kan tadi keep moving. Kalau yang sehat kan harus 30 menit, harus 3 kali per minggu atau 150 menit per hari atau sampai per minggu lah gitu. Nah kalau yang sakit tentunya ya disesuaikan tentunya. Karena kan yang 40 tahun dengan yang 50 tahun akan berbeda. Betul. Pengelolaan untuk fisiknya juga kan akan berbeda. Ditambah dengan adanya komplikasi, apalagi sudah PGK itu akan lebih menurunkan vitalitas dari tubuh orang tersebut. Gitu. Jadi intinya kan olahraga itu menjaga vitalitas supaya tetap baik gitu. Nah tadi yang H-nya adalah hindari rokok, ya dok ya. Aduh, ini pasti sahabat ID nih yang tidak suka mendengarkan kita menyebut-nyebut rokok ya dok, pasti dia habis ini sambil menjuliti kita dok. Tapi itu penting, perlu dipahami oleh sahabat ID juga yang nonton kita pada siang hari ini, bahwa rokok harus dihindari karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan alkohol dan zat-zat yang mengandung karsinogenik ya dok ya. Nah tadi nih sudah kita mendengarkan ya dok ya dari pemaparan mengenai apa sih PGK, kemudian apa sih faktornya, kemudian pencegahan dan pengendaliannya nih dari Dokter Arisandi. Thank you ya dok. Sama-sama Mbak Hana. Oke, mungkin teman-teman ID yang mau menuliskan pertanyaannya mungkin nanti akan dijawab sama tim ID ya. Boleh menuliskan di kolom komentar di channel YouTube ID Sumedang. Ya, nanti boleh ditujukan oleh
pertanyaannya untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini, untuk Dokter Suryana Arisandi atau untuk Dokter Andri Mulya gitu. Nah ini sebenarnya adalah ini dok, sesi selanjutnya, sesi kedua ini Oke. Ini sesi kedua kita masuk ke sesi di mana yang paling ditunggu-tunggu nih. Ya karena kalau bicara mengenai mitos dan fakta ini sebenarnya adalah hal-hal yang sebenarnya tabu yang kemudian dipercayai oleh orang banyak nih dok. Nah pada siang hari ini kita akan mendengarkan langsung nih dari narasumber kita yang akan mengupas mengenai mitos dan fakta pada siang hari ini terkait ginjal sehat nih dok ya. Tapi untuk sahabat ID juga jangan jangan sampai bete nih karena kita akan menyinggung masalah rokok lagi nih dok di mitos dan fakta bersama Dokter Andri ya dok. Gitu. Oke baik, kita masuk ke sesinya Dokter Andri ya. Kita mungkin akan masuk ke sesi mitos dan fakta. Karena kalau bicara terkait mitos dan fakta ini ya dok ya, ini sebenarnya membahas hal-hal yang seru nih dok. Jadi hal-hal yang tabu tapi banyak dipercayai orang banyak. Nah hati-hati nih, kita akan menyinggung mengenai rokok lagi nih Dokter Suryana. Jadi mitos dan fakta ini masih kita singgung-singgung mengenai rokok. Oke, nah untuk sesi mitos dan fakta ini kita sudah ditemani oleh Dokter Andri Mulya, spesialis penyakit dalam Vinasim sebagai Ketua ID Cabang Sumedang dan sekaligus sebagai Kepala Instalasi Pelayanan Ginjal Terpadu RSUD Sumedang ya dok ya, yang akan memaparkan terkait mitos dan fakta nih dok. Oke, kita masuk ke mitos dan fakta yang pertama nih dok ya. Dimana gini dok, ada mitos atau fakta nih dok ya, bahwa bunyinya gini. Banyak minum air itu akan menghindarkan kita dari penyakit ginjal. Tadi sebenarnya udah di-spill sih dok sama Dokter Suryana ya. Itu gimana dok? Iya, sekarang sebetulnya semua sudah dibahas dengan Dokter Suryana ya, dan Mbak Hana membahasnya dengan baik. Mbak Hana yang seksi, Dokter Suryana yang dahsyat. Mantap. Tinggal saya kata penutupan kali gitu. Tapi ya kita akan bahas saja sedikit ya. Hal yang sering hidup di masyarakat dipercaya bahwa itu suatu hal yang benar gitu. Iya. Banyak minum air akan menghindari kita dari penyakit ginjal. Nah itu benar apa enggak dok? 90% benernya ya, 10% salahnya gitu ya. Iya. Apa yang benernya, apa yang salahnya ya. Kalau kita minum yang banyak bagus ya, apalagi ginjal kita masih sehat untuk mencegah terjadinya ya gagal ginjal ya, terutama menghindari pada penyakit infeksi ya. Kalau infeksi ginjal banyak minum ya bagus gitu, enak ya, dan kuman-kuman akan keluar, terutama pada wanita-wanita kan. Wanita seringkali infeksi saluran kemih gitu kan. Kalau laki-laki lebih jarang ya. Kecuali kalau yang bersangkutan ada batu ginjalnya. Kenapa? Karena si laki-laki punya belalai, wanita tidak punya belalai. Nah, gitu ya. Sahabat ID tidak boleh diperjelas ya terkait belalai. Gitu. Minum secukupnya ya, 2 liter per hari. Bagus itu, dan akan menghindari terjadi infeksi ginjal. Tetapi kalau kita sudah kena sakit ginjal, misalnya udah bengkak-bengkak, kemudian ada sindrom nefrotik, misalnya sudah bengkak-bengkak, justru harus diwaspadai, jangan terlalu banyak minum gitu, karena akan menambah bengkaknya dia gitu aja. Jadi kalau saat bengkak itu harus ada ukurannya gitu. Kalau kita tidak bengkak sih boleh minum secukupnya. Patokannya begini, saya sering kali, Bu, ari ngaleueut papang sakecelak, eueut sakecelak. Papang 2 kecelak, eueut 2 kecelak. Papang 2 ember, keras 2 ember. Maksudnya imbangilah kencing dengan air minum begitu. Tapi untuk keringat, untuk metabolisme perlu ditambah 2 gelas gitu ya. Jadi boleh ada bonusnya 2 gelas gitu. Ada bonusnya loh ya. Sekecelak tambah 2 gelas, 2 kecelak tambah 2 gelas, seember tambah 2 gelas gitu ya, kira-kira gitu. Itu saja mungkin akan
dokter jawab, sedangkan untuk yang lainnya saat tadi sudah dibahas oleh dokter Suryana ya, bahwa makan makanan yang sehat gitu ya, gitu. Gaya hidup harus sehat ya dok ya. Hidup harus sehat gitu ya. Olahraga itu juga sangat bermanfaat. Jadi tidak cukup minum saja gitu. Oke. Gitu Mbak. Gitu ya. Jadi sahabat ID, jadi mitos atau faktanya itu 90% adalah fakta ya dok ya. Iya, betul. 10% adalah terserah ya dok. Harus hati-hati, tetap harus lebih cerdas. Nah gitu ya. Jadi mengkonsumsi minum banyak itu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan ya dok ya. Iya. Balik lagi tadi kata dokter Suryana, yang berlebih juga nggak boleh ya dok ya. Jadi tetap harus dipantau ya dok ya. Jadi bukan banyak minum nanti banyak apa tadi istilahnya ya dok ya. Ke belakang. Sebetulnya kalau minum sih karena metabolisme tubuh bagus, ginjal punya regulasi yang bagus, minum berlebih tidak apa-apa. Tubuh akan menyesuaikan diri sendiri dengan pengaturannya. Tubuh kita adalah komputer yang tercanggih, terbaik. Nggak mungkin diciptakan manusia ya dok ya. Oke, baik. Nah ini ya tadi kita sudah mendengarkan nih penjelasan dari dokter Andri terkait minum ya dok ya. Terkait minum, apakah banyak minum itu juga bisa mengurangi penyakit ginjal? Ternyata harus disesuaikan, kembali lagi harus disesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Dan tidak hanya minum, harus pola hidup sehat ya dok ya. Tetap masih ada olahraga juga tadi loh dok ya. Jadi tetap harus itu. Oke nih dok. Tadi mitos dan fakta yang pertama ya. Ini adalah mitos dan fakta yang kedua nih dok. Jadi bunyinya gini, dok. Saya minum obat nyeri secara rutin untuk penyakit rematik saya nih dok. Apakah obat itu hanya berpengaruh pada lambung saya saja dok? Itu mitos atau fakta dok? Ya itu tidak 100% benar ya. Okay. Mungkin kalau ini 10% benarnya dibalik dengan yang tadi. Oh dibalik. Karena hal ini banyak kurang dipahami, kurang disadari oleh kita sekalian bahwa kalau makan obat nyeri itu lupa dia ginjalnya bisa katwel ibaratnya ya. Katwel itu apa? Anak sih nggak tahu ya, katwel teh tersentuh untuk ini. Kesenggol ya dok ya. Gitu. Apalagi pada orang tua, apalagi pada nenek-nenek gitu ya, kalau makan obat nyeri itu ada ancaman selain ke lambung juga ke ginjalnya. Gitu. Apalagi kalau misalnya dia sudah ada kelainan ginjal, nggak boleh tuh sembarangan makan obat nyeri gitu. Memang obat nyeri juga ada kategorinya, mulai dari yang ringan paracetamol, kemudian mefenamic acid. Tapi yang lebih sangat harus diwaspadailah setelan itu. Misalnya peroxicam. Meloxicam. Jangan dikit-dikit nyarinya itu ya dok ya. Itu yang sangat merusak ginjal. Tahu-tahu kreatininya kok naik ya. Kalau normal kan di bawah 1 ya, ini jadi naik 2. Makan lagi jadi 3. Makan lagi kreatininya jadi 9, 10. Harus cuci darah tuh kalau kreatininya makin lama makin naik. Itu yang hati-hati ya dok ya. Iya betul. Sehingga harus diwanti-wanti tuh makan ini. Yang sering terjadi adalah makan setelan itu. Setelan itu enak, makan setelan obat dewa. Tapi jangka panjangnya ginjalnya terancam begitu. Itu yang harus kita pahami bersama nih sahabat ini, bahwa jangan sedikit-sedikit minum obat anti nyeri ya dok ya. Iya betul. Diperhatikan nanti minum obat anti nyeri ternyata kreatininnya naik. Minum lagi naik lagi, tambah parah ya dok ya. Gitu. Jadi tetap harus diwaspadai dan dipantau nih. Gitu ya dok ya. Ada tambahan dok? Cukup ya dok ya? Cukup. Kita lanjutkan ya. Oke dok, ini yang paling tidak senang nih kayaknya nih dok. Ini mitos dan fakta yang paling tidak disenangi oleh sahabat-sahabat ID nih, atau sahabat-sahabat yang lagi nonton kita nih dok, untuk podcast kita. Ini mitos atau fakta nih dok terkait merokok itu tidak berdampak dok untuk ginjal. Karena kita tahu bersama bahwa merokok itu hanya berdampak pada paru-paru. Nah ini mitos atau fakta nih dok? Iya. Saya sih seringkali nasihatkan sama pasien, merokok sih boleh, 5 bungkus juga boleh. Tong disundut. Saya gitu. Gitu ya dok ya. Kalau tong disundut
Ya, maksudnya gini, merokok itu betul yang betul yang tadi yang Dokter Suryana katakan. Kalau yang Dokter Andri katakan adalah yang menyesatkan gitu ya. Gitu. Jadi, karena apa? Merokok kan berpengaruh pada pembuluh darah yang ada kita secara keseluruhan. Tetapi ginjal kan terdiri dari glomerulus, itu terdiri untalan-untalan daripada pembuluh darah. Dan pembuluh darahnya itu bisa jadi mengeras, terjadi aterosklerosis dan mengakibatkan fungsinya jadi terganggu. Kalau terganggu ya turunlah fungsinya. Kemudian turun fungsinya terus menerus akhirnya menangislah dia setelah dikatakan, Bu, si bapak teh harus cuci darah. Wah, gitu. Gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi sebenarnya mitos dan faktanya adalah kembali ke keadaan orang ya, Dok ya. Tapi lebih baik tidak ya, Dok ya. Itu kayaknya pembenaran sih, Dok, kayaknya. Untuk para perokok ya, Dok ya. Betul. Kalau disinggung-singgung mengenai ginjal ya, Dok ya, karena dia merokok, enggak lah, Dok. Merokok kan di paru-paru gitu ya, Dok. Paru-paru sama ginjal jauh katanya gitu ya, Dok. Iya, Padahal sebenarnya itu bisa berhubungan ya, Dok ya. betul. Gitu. Nah, ini tetap harus diwaspadai ya. Jadi tidak ada alasan ya, Dok ya, untuk merokok ya, Dok. Apalagi katanya rokok berpengaruh ke paru-paru. Enggak, ini harus sahabat ini harus dengerin ya. Apa kata Dokter Andri nih pada podcast kita pada siang hari ini di spesial Hari Ginjal Sedunia ya, Dok ya. Oke, pertanyaan mitos dan faktanya selesai, Dok. Ya, Dok. Ya, tapi dokter pengen cerita nih. Oke, boleh, Dok. Sebetulnya kita semua juga dalam rangka aging proses ya, dalam rangka usia kan bertambah terus ya. Iya. Nggak akan ada yang jadi asalnya usia 17 jadi 15 lagi baringnya. 17, 18, 20, 40, 50, 60 itu fungsi ginjal menurun dengan berjalannya waktu. Oke. Kalau kita punya faktor risiko, tentu hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, penurunan fungsi ginjal, sehingga rata-rata usia yang usianya sudah sepuh gitu, fungsi ginjalnya itu sudah menurun gitu. Sudah menurun ya, Dok ya. Gitu. Nah, karena seiring berjalannya waktu, berarti tetap harus menerapkan pola hidup sehat dari sekarang. Nah, itu ya nggak, Dok? Itu sebagai investasi ya, Dok ya. Ya, betul. Itu sebagai bentuk investasi kita di masa depan ya, Dok, untuk ginjal ya, Dok ya. Iya, intervensi. Jadi, tapi kalau kita intervensi dengan apa yang dikatakan pola hidup sehat oleh Dokter Suryana, penurunan fungsi ginjal itu bisa jadi lebih lambat. Gitu ya. Intervensinya makin dini, tentunya dia akan menjadi lebih lambat lagi, sehingga nanti kalau dalam 7 tahun biasanya jadi harus cuci darah, nanti bisa jadi 9 tahun, bisa jadi 11 tahun delaynya begitu, dengan bantuan gaya hidup sehat itu. Tapi belakangan ini ada obat yang bisa membantu supaya fungsi ginjalnya jangan cepat menurun. Karena kalau dia sudah kreatininnya 2, mulailah takut tuh pasien. Mulailah takut. Aduh, sebentar lagi saya 4, sebentar lagi saya 5. Nah, jadi stres ya, Dok ya. Jadinya gitu. Tapi syukurlah sekarang ada penemuan baru ya, obat yang namanya SGLT2 inhibitor. Namanya dapagliflozin. Mungkin untuk teman-teman sekalian juga bisa menolong, karena ini sudah ada risetnya bahwa dengan bantuan obat ini si progresivitas penurunan fungsi ginjal bisa menurun. Hebat. Nyata gitu. Asalnya kreatininnya sudah 2, kok bisa mundur lagi jadi 1,5, bisa 1 lagi gitu untuk hal itu. Gitu. Itu berarti kaitannya antara si Forxiga tadi dengan ginjal ini ya, Dok ya? Iya, fungsi Forxiga tuh si gula tuh yang menumpuk di dalam darah tuh bisa kalau secara normal kan suka diserap kembali oleh tubuh. Tapi setelah itu oleh SGLT2 Forxiga ini dia dibuang aja. Sehingga obat ini terkenal mula-mula sebagai obat gula ya, obat diabetes. Jadi ayo gula yang banyak,
kau keluar gitu. Oh gitu. Sedangkan obat-obat yang lain biasanya disembunyikan tuh, masuk ke hati, masuk ke otot itu dengan insulin, dengan obat-obat yang lainnya. Tapi dengan Forxiga ini jadi dia dikeluarkan. Ibaratnya ada anekdot begini, kalau obat yang lain gulanya disumputkan di kolong tempat tidur gitu. Ini dibuang. Kali gitu. ini dibuang Oke. gitu. Jadi lantai itu bersih, tapi bukan disumputkan di bawah kolong tidur, tetapi memang dibuang untuk ini. Dampaknya sangat sangat bagus ini ya. Sangat signifikan ya Sangat dok ya. signifikan. Katanya dia bisa menurunkan penurunannya sampai 47% gitu. Oh Jadi, oke. jadi sangat ini, dan menurunkan angka kematian, angka gagal ginjal, terminal, cuci darah sampai 36%. Jadi sangat Oke. bermakna, bermanfaat Gitu. untuk ini. Nah, Jadi semoga bisa salah satu pertolongan lah ya Untuk pasien-pasien itu ya dok ya. Oke. Nah ini sangat berat nih ya. Apa yang dijelaskan dokter Andri ini adalah pengetahuan yang baru nih dok ya. Harapannya ini bisa diterapkan kepada sahabat ID apabila menemukan kasus seperti ini ya dok ya, bahwa penggunaan DAPA tadi itu dia dok ya. Dan berikut cara kerjanya terkait gula tadi ya dok ya. Gitu, dan bisa menurunkan angka kematian tadi dok ya. Sampai dengan 39% ya. Itu sangat signifikan ya dok ya. Lumayan hampir 50% ya dok. Artinya nih untuk sahabat ID bahwa penggunaan obat ini itu bukan menjadi terapi untuk menyembuhkan, tapi hanya memperlambat ya dok ya, atau mengeksekusi waktu supaya lebih panjang ya dok ya. Iya betul. Gitu ya dok ya. Jadi catatannya tuh malaikatnya ini mundur. Oh ini masih belum ya. Ini belum, channel enggak. Tunggu sebentar lagi untuk gitu. Oke, gitu ya sahabat ID ya dok ya. Thank you. Nah ini terakhir nih dok ya. Tadi kita sudah dari dokter Andri sudah kita bahas mengenai mitos dan fakta, kemudian hubungannya antara si DAPA atau Forxiga ini terhadap penyakit ginjal tadi ya dok ya. Bahwa itu kita bisa berikan untuk pasien gagal ginjal, bahwa ini adalah obat diabetes sebelumnya dok ya. Dipercaya sebagai untuk menurunkan gula, tapi ternyata bisa berefek terhadap ginjal juga ya dok ya. Dan jantung juga. Dan jantung ini di highlight nih oleh sahabat ID ya dok ya. Jadinya sangat bermanfaat. Oke, baik. Nah, ini dok, terakhir nih dok, ini adalah kira-kira apa saja dok spreading sharing at golden rules-nya dari podcast kita pada siang hari ini nih dok ya, terkait ginjal sedunia nih dok. Tadi sudah disampaikan oleh dokter Suryana, kemudian dari dokter Andri juga sudah. Nah, ini adalah ada 8 hal yang perlu diperhatikan nih sahabat ID ya. Bahwa apa saja tadi sudah disampaikan oleh dokter Suryana, dan kemudian kaitannya dengan mitos-mitos dan fakta tadi, kemudian penanggulangan dan pencegahannya dari pasien yang sudah terkena atau yang belum ya. Kemudian nanti dari dokter Andre ini terakhir akan kita dengarkan bersama, kaitannya adalah sharing spreading eight golden rules untuk tema ginjal pada siang hari ini. Tadi kita sudah mendengar ya sahabat ini bersama, tadi sudah banyak dibahas oleh dokter Suryana, kemudian sudah dibahas mitos dan fakta dan kaitannya antara si DAPA tadi dengan penyakit ginjal. Nah ini adalah terakhir, kita akan mendengarkan sama-sama sharing spreading eight golden rules-nya nih dari dokter Andri terkait ginjal ini. Boleh disebutkan secara berurut ya dok? Nah ini harus kita hafal dengan benar. Kalau kita bisa menyebutkan satu persatu sampai 8. 8 golden rules ini ya harus diingat betul setiap hari ginjal sedunia, selalu digembar-gemborkan ya. Gitu. 1, rekepkeunnya nanti keluar ulangan ya. 1, jaga kesehatan dan aktif ya. Sudah tadi dokter jaga kesehatan dan aktif ya dok ya. Yang pertama olahraga. Ya. 2, kontrol kadar gula darah. Yang kedua adalah kontrol kadar gula darah ya dok ya. 3, kontrol tekanan darah. Yang ketiga, kontrol tekanan darah. Ya. 4, makanan sehat dan jaga berat badan. Nah, ini penting nih, makanan sehat dan jaga berat badan. Terus konsumsi air yang cukup. Konsumsi air yang cukup ya dok ya. Terus jangan merokok. Jangan merokok atau hindari merokok ya dok ya. Jangan banyak mengkonsumsi obat.
jangan banyak mengkonsumsi obat. Tapi ya, Dok, lebih ya. ditekankan ke obat nyeri. Obat nyeri nih Iya, teman-teman ini. Obat nyeri. Kemudian pemeriksaan ginjal rutin yaitu urin dan urium kreatinin. Kreatininnya utamanya gitu. Oke, tadi sudah kita sebutkan, boleh kita ulang bersama Dok. Yang Ya, pertama, satu adalah jaga kesehatan dan aktif. Nah, yang kedua, kontrol kadar gula darah. Nih, harus diingat-ingat ya sahabat ID. Yang ketiga Dok, kontrol tekanan darah. Oke, yang keempat Dok, makanan sehat dan jaga berat badan. Oke, yang kelima, konsumsi air yang cukup. Bukan berarti banyak ya Dok ya. Betul. Yang keenam, Jangan merokok. jangan merokok. Oke. Yang ketujuh, Yang ketujuh, jangan banyak mengkonsumsi obat nyeri lebih terus. jangan mengkonsumsi obat nyeri nih ya, di highlight Terutama nih. yang Oke. nyerinya. Yang kedelapan, yang terakhir Dok, Pemeriksaan ginjal rutin. pemeriksaan ginjal rutin atau secara berkala ya Secara Dok ya. berkala, Itu yang ya, harus betul. diingat-ingat ya Dok ya oleh sahabat ID dan teman-teman yang nonton kita pada siang hari ini ya Ya, Dok ya. Itu yang terima kasih. tadi terakhir dari Dr. Andri ya, terkait sharing spreading 8 golden rules-nya Ya, mengenai tema kita pada siang hari ini tentang ginjal yang sehat ya Dok ya. Ya, betul. Oke, baik Dok. Sebelum kita tutup acara podcast kita pada siang hari ini nih Dok, untuk sahabat ID atau teman-teman yang nonton nih Dok ya, kalau bisa pakai bahasa Indonesia ya Dok. Siapa tahu nanti ada yang dari Surabaya kayak saya Dok yang nonton gak ngerti bahasa Indonesia. Boleh Dok, sebelum kita closing ya, kita akan mendengarkan bersama closing statement dari Dr. Andri atau kesimpulannya nih Dok terkait podcast kita pada siang hari ini di momen ginjal sedunia Dok. Silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat ID sekalian yang seksi dan yang dahsyat. Hari ini adalah hari pertama kita mengadakan podcast karena sudah timbul kesadaran bahwa dengan podcast banyak dijangkau yang bisa mendengarkan tentang pesan-pesan ini. Hari ini juga di Jawa Barat podcast pertamanya hari ini mereka gitu. Kita juga podcast pertamanya hari ini. Wow, gitu jadi kan. barengan ya Dok ya? Di barengan karena menyadari bahwa pengaruhnya besar sekali dan bisa dibuka lagi, bisa dipelajari lagi. Dan semoga ID tetap relevan ya, stay fresh, refresh gitu ya, segar terus, tidak ketinggalan zaman gitu Zaman kan, ya, tetap ya mengikuti perkembangan zaman ya Dok ya. zaman gitu. Mungkin itu saja, kita tetap maju ya. ID yang sehat, seksi dan dahsyat. Seksinya apa Dok? S-nya seirama, empati, kolaborasi, sinergi, dan integritas. Mungkin kita ulang Dok supaya kita lebih kompak kedengarannya ya. Oke Dok, sahabat ID yang seksi dan sehat, seirama, empati, kolaborasi, sinergis, dan integritas. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Andri. Terima kasih banyak Dokter Suryana. Terima kasih banyak juga untuk sahabat ID dan teman-teman yang nonton podcast kita pada siang hari ini ya. Walaupun podcast ini hanya sebentar, next time kita bisa bikin dengan materi yang lebih bagus ya Dok ya. Materi yang lebih in lagi karena laju media sosial saat ini sangat digandrungi orang banyak Dok. Jadi orang bisa mendapatkan berbagai macam informasi hanya dengan mengangkat handphone dan yang penting punya kuota ya Dok ya. Gitu, oke. Dan jangan lupa nih untuk sahabat ID atau teman-teman yang nonton kita pada siang hari ini, follow ya atau di subscribe ya. Ada berapa subscribe-nya channel ID Sumedang? Sudah 1000 atau sudah dapat AdSense? Harapannya dengan podcast-podcast yang lebih mantep lagi nanti kita akan bikin lagi ya Dok ya. Dan jangan lupa di subscribe, follow dan follow ya YouTube channel ID Sumedang ya Dok ya. Harapannya dengan di subscribe kita bisa menyajikan informasi-informasi dengan lebih baik lagi. Oke, dari saya cukup. Terima kasih untuk kedua narasumber saya pada siang hari ini. Ada Dr. Andri dan Dr. Suryana. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk yang nonton kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.